Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 7 perkara yang ditanya Allah ke manusia di yaumil hisab. Yang pertama, tentang penyesatan terhadap orang lain. Sebagai manusia yang bertakwa, haruslah pandai dalam memilih pemimpin atau teman, karena apabila pemimpin atau teman tersebut berbuat semena-mena dan pengikutnya tidak mengetahui, maka mereka telah menyesatkan pengikutnya. Dalam surat Al-Isra ayat 36 menjelaskan yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan surat Al-Ankabut ayat 13, Allah juga berfirman yang artinya, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Yang kedua, ilmu pengetahuan, penglihatan hati. Dalam tubuh makhluk yang bernyawa pasti akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa mereka menggunakannya. Dalam surat Al-Isra ayat 36 menerangkan yang artinya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Qatadah berkata, jangan katakan aku melihat padahal engkau tidak melihatnya, atau aku mendengar padahal engkau tidak mendengarnya, atau aku mengerti padahal engkau tidak mengerti. Sesungguhnya Allah akan menanyakan itu semua padamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir di atas, Allah melarang perkataan tanpa dasar ilmu pengetahuan, apalagi jika perkataan itu didasari oleh prasangka yang hanya khayalan atau imajinasi belaka. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ketiga, kenikmatan di dunia. Manusia akan ditanyakan untuk apa harta yang diberikan kepadanya. Apakah mereka menghambur-hamburkan, bermegah-megahan, atau untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Al-Quran surat Al-Takasur ayat 8 menerangkan yang artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah kenikmatan di dunia, dan seorang hamba akan ditanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan melepaskan dahagamu dengan air yang dingin? Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Yang keempat, tentang janji dan kesepakatan. Segala janji dan kesepakatan akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hisab dapat dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 93 yang artinya, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Yang kelima, tentang agama dan Al-Quran. Apabila manusia tidak mengimani Allah dan Al-Quran, maka manusia tidak akan selamat untuk sampai ke surga. Dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 43-44 yang artinya, maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar sesuatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban.
Yang keenam, tentang kekafiran dan kesyirikan. Kekafiran dan kesyirikannya, Allah pasti akan menanyakan tentang kedua hal tersebut. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 56 yang artinya, dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Kemudian Allah menghinakan mereka sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 27, artinya, kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutu itu yang karena membelanya? Kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang-orang kafir. Yang ketujuh, tentang kebohongan. Seperti kebohongan orang-orang kafir dan manusia yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan yang agung, mereka menganggap bahwa para malaikat adalah perempuan malaikat itu. Allah juga menerangkan bahwa manusia yang menganggap malaikat sebagai anak perempuannya, mereka telah berdosa besar. Hal ini terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 40 yang artinya, maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Wallahu a'lam.